Terungkap, nama negara yang beli jet tempur Su-57 bahkan pilotnya telah dilatih Rusia. Audio Jungle. Audio Jungle. Dikutip dari laman resmi zonajakarta.com, media pemerintah Al Jazeera untuk pertama kalinya mengonfirmasi laporan terkait pembelian jet tempur generasi kelima Su-57. Laporan pembelian jet tempur Su-57 tersebut diumumkan pada 12 Februari 2025 kemarin. Sebagaimana diketahui, Al Jazeera telah lama digadang sebagai pembeli pertama jet tempur Su-57 Rusia versi ekspor. Melansir laman Military Watch Magazine, Kamis, 13 Februari 2025, kini pilot Al Jazeera dilaporkan sedang menjalani pelatihan di Rusia. Pengiriman pesawat dijadwalkan akan dimulai akhir tahun 2025 ini. Laporan tersebut menyusul konfirmasi dari Kepala Konglomerat Pertahanan Negara Rusia, Rosoboronexport, Alexander Mihev 2 hari sebelumnya. Mihev mengungkap bahwa klien asing pertama untuk Su-57 akan menerima dan mulai mengoperasikan pesawat itu sebelum akhir tahun 2025. Mihev sebelumnya mengonfirmasi pada bulan November 2024 bahwa klien asing yang tidak disebutkan namanya telah menandatangani kontrak untuk mendapatkan Su-57. Kesepakatan telah menempatkan Rusia pada posisi yang lebih kuat untuk sekarang menawarkan jet tempur Su-57 ke India dan klien lainnya. Al Jazeera sejak 2020 secara konsisten dianggap sebagai klien potensial terkemuka untuk Su-57. Tanda-tanda kuat pun telah muncul sejak saat itu bahwa Al Jazeera berencana untuk mendapatkan jet tempur tersebut. Pejabat militer Al Jazeera terlihat memegang model Su-57 di televisi pemerintah kala itu saat berunding dengan pejabat Rusia yang sedang berkunjung. Sementara kolase Su-57 telah dipasang di Kementerian Pertahanan Al Jazeera pada waktu yang hampir bersamaan. Unit Su-57 pertama dilaporkan dimaksudkan untuk menggantikan pencegat MiG-25 Foxbat yang telah pensiun pada bulan Juni 2022. Al Jazeera dilaporkan akan menerima 6 unit Su-57 pada tahun 2025, dengan sisa lebih dari 20 pesawat tempur yang dijadwalkan untuk diproduksi tahun ini diharapkan akan dikirimkan ke Angkatan Udara Rusia. Laporan yang belum dikonfirmasi telah mengindikasikan bahwa 14 unit dari jet tempur tersebut dipesan untuk menggantikan MiG-25. Pesanan lanjutan untuk Su-57 lebih lanjut, kemungkinan untuk varian masa depan yang lebih unggul, diharapkan akan dilakukan menjelang akhir dekade ini atau pada tahun 2030-an, untuk menggantikan pesawat tempur multiperan MiG-29 dan pesawat tempur serang Su-24 yang lebih tua di negara tersebut. Su-57 juga mungkin pada akhirnya mulai menggantikan jet tempur Su-30MK yang kini menjadi tulang punggung armada, yang 72 diantaranya sekarang dalam layanan setelah pesanan dilakukan antara tahun 2006 dan 2020. Melansir laman Breaking Defense, Angkatan Udara Al Jazeera sudah dianggap memiliki potensi tempur terbesar sejauh ini dari armada negara-negara Afrika dan Arab. Pengadaan jet tempur generasi kelima Su-57 diharapkan dapat memperkuat posisinya dalam hal tersebut. Serangan NATO terhadap tetangganya Libya pada tahun 2011, yang dianggap oleh negara-negara tetangga sebagai tindakan agresi yang tidak beralasan, dianggap sebagai faktor utama yang merangsang investasi baru dalam kemampuan peperangan udara Al Jazeera untuk mencegah dan jika perlu mengusir serangan serupa. Dalam upaya untuk mendapatkan pesanan Al Jazeera, jet tempur Su-57 menghadapi persaingan dari FC-31 Cina, jet tempur generasi kelima saingan yang menggunakan teknologi siluman dan avionik yang jauh lebih canggih, dan yang dilaporkan dijadwalkan untuk mulai dikirim ke Pakistan pada tahun 2029. Cina telah mendapatkan pangsa pasar senjata Al Jazeera yang berkembang pesat, dengan penjualan baru-baru ini termasuk pesawat Nirawak CH-4 dan WJ-700, sistem artileri roket WM-80, howitzer gerak sendiri PLZ-45, sistem rudal anti-tank HJ-12, sistem peperangan elektronik CH-906, korvet siluman kelas Ad-Hafer, dan menurut beberapa sumber sistem pertahanan udara jarak jauh Haki-9B. Cina dilaporkan juga akan membuat terobosan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke pasar Al Jazeera dengan memasok kelas tank non-Rusia pertama negara itu, VT-4, yang akan menjadi yang pertama di Al Jazeera dengan sistem perlindungan aktif. Ada kemungkinan besar bahwa FC-31 akan melemahkan permintaan Su-57 di masa mendatang,
yang berpotensi menempatkan jet tempur Rusia itu sebagai pengganti MiG-25 dan MiG-29. Sementara jet tempur Cina yang lebih canggih akan menjadi tulang punggung armada dan menggantikan Su-30 MKA. Su-57 mendapat manfaat dari tingkat pengujian tempur yang sepenuhnya unik di antara para pejuang generasinya. Pesawat tempur itu terutama digunakan untuk misi serangan presisi. Peningkatan signifikan pada skala produksi Su-57 sejak 2020 telah membuat pesanan ekspor skala besar tampak semakin layak, dengan kontrak pertama untuk ekspor yang dikonfirmasi pada November 2024 telah ditandatangani, dan Al Jazeera secara luas berspekulasi menjadi klien yang paling mungkin. Tidak seperti F-22 Raptor dan F-35AS yang biayanya jauh lebih mahal untuk dioperasikan dan memiliki kebutuhan perawatan yang jauh lebih tinggi daripada pendahulunya generasi keempat. Desain Su-57 telah memprioritaskan biaya operasional yang rendah dan kemudahan perawatan. Hal itu membuat Su-57 sangat terjangkau untuk penggantian satu-satu dari pesawat sebelumnya seperti Su-24 dan Su-30. Sebaliknya, armada yang beralih ke F-35 secara konsisten harus mengurangi jumlah jet tempur yang dioperasikan secara signifikan agar dapat mengakomodasi biaya operasionalnya yang tinggi. Biaya operasional Su-57 jauh lebih rendah daripada biaya operasional MiG-25 yang diharapkan akan digantikannya.